Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila Mukodompit dengan NIM 151420077 dari kelas 3C. Konsep geografi. Eh, Sebelumnya, konsep geografi merupakan rancangan ataupun gambaran dari sebuah objek, proses, atau pula yang berkaitan dengan ilmu geografi. Dan konsep geografi juga merupakan unsur yang terpenting dalam memahami fenomena atau kejadian geografi baik alam dan sosial. Penjelasan lengkap tentang konsep geografi selalu berkaitan dengan persebaran, hubungan, fungsi, bentuk, pola, sampai proses terjadinya. Dan adapun konsep menurut hasil seminar lokal karya Geografi Indonesia atau Semlok IGI di Semarang pada tahun 1988 terdiri dari 10 konsep, yaitu konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Nah, konsep ini merupakan letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Konsep ini pula dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut sendiri merupakan letak atau tempat yang dilihat atau terlihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis astronomis. Lokasi ini pula keadaannya tetap dan tidak dapat berubah letaknya dikarenakan berpedoman pada garis astronomis pada bumi. Perbedaan dari garis astronomis menyebabkan perbedaan iklim atau garis lintang dan perbedaan waktu atau garis bujur. Adapun contoh dari lokasi absolut ini yaitu Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari letak absolut garis astronomis ini dapat dipaparkan bahwa lokasi yang paling utara negara Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara, yaitu Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Lokasi paling selatan terletak di 11 derajat lintang selatan, yaitu Pulau Dana, NTT, dan seterusnya. Kemudian ada lokasi relatif. Nah, lokasi ini merupakan letak atau tempat yang dilihat dari daerah lainnya yang berada di daerah sekitarnya. Lokasi ini pula dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contohnya dari lokasi relatif sendiri yaitu harga tanah di pusat kota yang lebih mahal daripada harga tanah yang ada di pedesaan, atau Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Lokasi Indonesia sendiri menurut lokasi relatifnya yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Letak relatif ini pula dapat berubah-ubah sesuai dengan sudut pandang penggunanya, karena lokasi relatif pula dapat digambarkan melalui objek-objek yang dinamai oleh manusia. Contohnya sendiri ialah penamaan benua, samudra, pulau, laut, dan sebagainya. Kemudian ada jarak. Nah, jarak sendiri merupakan ruang atau celah yang dapat menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek dan dihitung melalui hitungan panjang maupun waktu. Konsep jarak juga mempunyai peranan penting di dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Nah, konsep jarak ini pula dapat
dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, yang pertama jarak mutlak. Nah, jarak mutlak merupakan ruang atau sela di antara kedua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Jarak mutlak merupakan jarak yang tetap dan tidak bisa berubah-ubah. Contohnya dari jarak mutlak sendiri yaitu jarak antara misalkan Jakarta ke Bandung adalah ditempuh dengan 150 km. Jarak tersebut diukur memanjang dari titik A misalkan Jakarta dan titik B Bandung, dan itu dihitung dengan satuan ukuran kilometer. Kemudian ada jarak relatif. Nah, jarak relatif ini merupakan ruang atau sela antara kedua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh jarak relatif itu sendiri yaitu jarak antara misalkan kota Jakarta ke Bandung dapat kita tempuh dengan waktu 2 jam melewati tol Purbalunyi. Tentu jarak ini lebih relatif akan jauh berbeda apabila keadaan jalan tol yang sedang macet atau perjalanan ke Bandung tidak melewati jalan tol. Kemudian ada morfologi. Morfologi sendiri merupakan konsep yang menjelaskan tentang struktur luar dari batuan yang tersusun membentuk morfologi permukaan bumi seperti pantai, daratan rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, dan sebagainya. Contoh dari konsep morfologi yaitu yang pertama misalkan Jakarta merupakan dataran rendah, Bandung dataran tinggi. Kemudian yang kedua, perjalanan dari Jakarta ke Bandung melewati daerah yang bergelombang atau disebut perbukitan. Kemudian yang ketiga, daerah misalkan selatan dari Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur atau kars. Kemudian ada keterjangkauan. Nah, keterjangkauan sendiri merupakan jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Keterjangkauan tidak hanya dengan tergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Contoh dari konsep keterjangkauan ini adalah yang pertama, pusat perbelanjaan itu terletak di pusat kota supaya mudah dicapai oleh warga. Kemudian yang kedua, bantuan bencana sangat sulit mencapai lokasi karena medan yang berat. Kemudian yang ketiga, Kepulauan Seribu hanya dapat ditempuh menggunakan kapal dari pelabuhan Muara Angke. Kemudian ada pola. Nah, pola merupakan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Contohnya seperti pertama yaitu pemukiman yang memanjang di sepanjang jalan raya Pantura di Jawa. Kemudian yang kedua, pemukiman di kota besar seperti misalkan Jakarta dibangun dengan berhimpitan atau kumuh. Kemudian yang ketiga, aliran sungai yang berbentuk sudut siku-siku. Ada aglomerasi. Nah, aglomerasi sendiri merupakan adanya suatu fenomena yang terkelompok menjadi satu bentuk atau struktur. Contohnya seperti misalnya pasar Senin dan pasar Minggu. Pasar Rebo adalah pengelompokan tempat berjualan berdasarkan hari pasaran. Kemudian ada kegiatan industri yang terpusat di kawasan-kawasan tertentu. Kemudian yang ketiga, di daerah perkotaan terjadi pemusatan penduduk yang berdasarkan dengan status sosial dan ekonomi melalui kawasan
slum area, menengah ke atas, dan kawasan elit. Nah, kemudian ada nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan ini merupakan konsep yang sangat berkaitan dengan nilai guna dari suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang menunjang perkembangan suatu wilayah tersebut. Nah, contohnya dari konsep nilai kegunaan yang pertama yaitu kawasan perbukitan yang ada di misalkan di Wonosari atau Gunung Kidul memiliki banyak goa dan sumber mata air bawah tanah, sangatlah cocok untuk dijadikan objek wisata alam. Kemudian yang kedua ada di misalkan Pulau Madura yang sangat panas dan tanah yang tidak subur, sangatlah tidak cocok sebagai lahan pertanian, akan tetapi dari lokasi geografisnya banyak dijadikan sebagai kawasan tambak garam. Kemudian ada interaksi atau interpendensi. Nah, konsep interaksi atau interpendensi sendiri merupakan konsep yang menunjukkan keterkaitan dan ketergantungan satu daerah dengan daerah lain untuk saling memenuhi kebutuhannya. Contohnya dari konsep interaksi dan interpendensi adalah yang pertama, misalkan desa merupakan pemasok tenaga kerja dan kota sebagai pemasok bahan produksi untuk desa. Kemudian yang kedua, tanaman bawang tumbuh subur di daerah untuk diangkut ke kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Kemudian ada diferensiasi areal. Nah, konsep diferensiasi areal sendiri merupakan konsep yang membandingkan antara dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain, karena pada tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Contohnya seperti yang pertama, di daerah pantai penduduk bermata pencarian sebagai nelayan, namun di daerah pegunungan penduduk bermata pencarian sebagai petani. Kemudian yang kedua, pakaian yang terbuat dari bahan katun sangat cocok digunakan di daerah yang panas, akan tetapi pakaian yang dari bahan wol sangat cocok digunakan di daerah yang dingin. Kemudian yang ketiga, bentuk rumah penduduk asli yang ada di Sulawesi itu berbentuk panggung, sedangkan bentuk rumah penduduk asli di Jawa tidak berbentuk panggung. Kemudian konsep keterkaitan ruang. Nah, konsep keterkaitan ruang sendiri merupakan konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan antar wilayah dan mendorong terjadinya interaksi sebab akibat antar wilayah. Contoh dari konsep keterkaitan ruang yang pertama yaitu lalu lintas di sekitar kota Jakarta sana sangat macet, selalu macet karena adanya mobilitas yang rumahnya di pinggiran Jakarta tetapi bekerja di Jakarta. Kemudian yang kedua, kabut asap yang melanda negara Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang dan sekitarnya yang terbawa angin. Kemudian yang ketiga, ada gaya bicara dari misalkan orang-orang Medan, ciri-cirinya seperti tegas, keras, dan galak. Namun hal ini sangat berbeda dengan orang-orang yang dari Solo yang gaya bicaranya lebih lemah lembut dan sopan. Itulah penjelasan dari saya mengenai 10 konsep esensial geografi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.